rasanya kami boleh menyapa saudara sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 7 Mei 2023. Dan berikut ini adalah info pelayanan selama seminggu ke depan. Satu Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mari jemaat Tuhan yang rindu ambil bagian dalam menara doa, dapat hadir pada hari Jumat pukul 6 sampai 18 WIB di ruang doa. Bagi anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah Yaut Sabtu ini, jam 5 sore di gereja. COL, fire, fire, fire. Hai adik-adik, yuk bergabung bersama di ibadah Happy Kids setiap minggu pukul 8 pagi di gereja anak. Happy Kids, paling yahoo! Hai teman-teman, yuk bergabung bersama di ibadah tunas remaja Philadelphia Teens setiap minggu pukul 8 pagi di Pantry Room Panti Asuhan. Philadelphia Teens, grow stronger, grow together, yes! GBI Philadelphia Sampit melaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dan secara onsite dengan datang ke gereja. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan saudaraku. Doa kami kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan diberkati dalam usaha juga pekerjaanmu. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Pentakosta. Alkitab berkata ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem, berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Nah, pengalaman Pentakosta ini membuat murid-murid yang tadinya penakut menjadi pemberita Injil yang berani. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat dan dibaptiskan. Sampai hari ini kita membutuhkan api Pentakosta menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sebab kalau Roh Kudus mengurapi kita, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, Allah sendiri mengerjakannya dan banyak jiwa akan diselamatkan. Saya pernah membaca sebuah buku Like a Mighty Wind yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Timor, yaitu Mel Tari yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Tahun 1965 ketika sebuah gereja di Soe mengadakan doa kepada Tuhan. Tiba-tiba masyarakat melihat gereja itu seperti terbakar, saudara. Maka orang membunyikan kentongan, berlari-lari, membawa ember berisi air dan berusaha menyiramkan ke gereja itu supaya tidak hangus terbakar. Tapi waktu mereka datang mendekat, mereka kaget. Karena gereja itu tidak terbakar, saudara sekalian. Tapi orang yang ada di dalamnya dilawat oleh Roh Kudus begitu luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka
menangis, mereka bertobat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka menjadi murid Kristus yang berani memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Banyak sekali mujizat terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati didoakan bangkit. Itu pernah terjadi setiap tahun 1965 di Timor, saudara. Di Soe khususnya. Dan salah satu yang masih diperbincangkan orang sampai hari ini adalah mujizat ketika mereka mau melakukan perjamuan kudus. Mereka tidak punya air anggur. Mereka doakan air biasa dan Tuhan merubahnya menjadi air anggur. Saya percaya bahwa kegerakan Allah semacam ini sangat dibutuhkan bahkan sampai hari ini. Karena mujizat yaitu perbuatan tangan Allah dinyatakan secara luar biasa melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saya yakin bahwa kalau Roh Kudus turun bukan sekedar mujizat, tapi jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Karena cirinya Roh Kudus menguasai kita adalah kita melaksanakan amanat agung Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa di antara kita yang rindu pada bulan ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita juga rindu Roh Kudus membakar hati kita sehingga kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Berdoalah agar Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Makin setia melakukan firman Tuhan agar setiap kita menjadi murid Kristus yang memuridkan. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.